Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dari Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik dengan nomor NIM 240403300004. Jadi hari ini saya akan membawakan satu segmen kebudayaan Indonesia yang telah saya liput pada tanggal 16 September 2024. Itu yaitu adalah perayaan Gebek yang diadakan di alun-alun utara. Ya, walaupun itu bukan jadi inti bahasan di video ini, karena saya akan membawakan intinya itu yaitu tentang begodo-begodo yang ada pada perayaan Gebek tersebut. Jadi selamat menyaksikan ya para penonton. Pada tanggal 16 September 2024 telah diadakan upacara Gebek yang berlokasi di alun-alun utara dan Masjid Gede Kauman yang terletak di kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin para pemirsa penasaran apa itu acara Gebek. Acara Gebek sendiri adalah acara yang dilakukan untuk memperingati hari besar yang salah satunya dilakukan oleh Kesultanan Ngayogyakarta. Nah, Gebek yang diadakan pada tanggal 16 September kemarin adalah Gebek yang diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sendiri juga merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disebut juga bulan Maulid. Mungkin para pemirsa melihat pada acara Gebek tersebut terlihat ada prajurit-prajurit yang ikut mengiringi pada acara Gebek tersebut, bukan? Nah, itulah yang disebut begodo. Jadi, apa itu begodo? Untuk menjawabnya, di sini saya telah bersama narasumber yang terpercaya yang akan menjelaskan tentang begodo dan bagaimana peran mereka terhadap pelestarian kebudayaan yang ada di kota Yogyakarta. Jadi di sini saya sudah ada di karton dan saya di sini telah bertemu dengan narasumber yang akan wawancarai tentang Gebek dan begodo yang ada pada Gebek pada tanggal 16 September 2024. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu, Pak. Baik, nama saya Mas Bekal Sepuh Hindu Puji Lumakso. Saya menjadi abdi dalem Keraton Yogyakarta di bagian Regol Gapuro. Jadi begini, Mas. Kalau misalnya di dalam Gebek itu kan kadang-kadang ada kayak penampilan yang kayak begodo gitu kan, dari Wirabrojo sampai yang kayak Bugis gitu kan, Pak. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri, begodo itu apa, Pak? Dan apa pengaruhnya begodo itu terhadap pentingnya berjalannya pada acara Gebek gini, Pak? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan begodo, itu merupakan kesatuan prajurit yang ada 10 begodo yang Mas tadi sebutkan, ada Wirabrojo, ada Bugis, ada Patangpuluhan dan sebagainya. Nah, pada awalnya atau pada mulanya begodo prajurit itu berfungsi sebagai prajurit atau melindungi Keraton Yogyakarta. Nah, untuk zaman sekarang itu untuk begodo prajurit itu dijadikan sebuah budaya dan adat dikala grebek mulut seperti kemarin itu digunakan sebagai penjagaan. Jadi menjaga prosesi berlangsungnya atau miosnya gunungan dari Keraton Yogyakarta yang dikirap sampai ke Masjid Agung atau Masjid Kauman. Oh, berarti dari zaman dahulu itu memang seperti penjaga gitu ya, Pak? Iya, jadi dari awal berdirinya Keraton Yogyakarta tahun 1755 itu begodo sudah dibentuk karena itu adalah kesatuan pelindung ataupun membantu berkaitan dengan pertahanan di Keraton Yogyakarta. Kalau sekarang ya seperti TNI, Polri, seperti itu. Oh, saat kemarin saya melihat Gebek itu kan kalau tidak salah itu ketika para begodo itu kayak melampah atau jalan itu kayak ada suara gending-gendingnya itu ya, Pak. Itu suara gendingnya itu apa, Pak? Kalau saya boleh tahu, Pak? Ya memang setiap begodo itu memiliki mars atau ya gending musik
antara bergodo satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Awalnya dulu gending ataupun musik itu atau mars dari setiap bergodo itu digunakan untuk penyemangat atau mengubarkan semangat para prajurit. Nah, mohon maaf kalau untuk nama-nama dari gending atau mars atau musiknya, mohon maaf saya kurang paham karena tentunya itu yang lebih paham adalah dari bergodo atau prajurit itu sendiri. Jadi, kalau saya boleh tahu juga peran ada bergodo ini untuk dalam kayak pelestarian kebudayaan yang ada di kota Jogja ini, Pak. Baik, peran dari bergodo atau prajurit itu ya sangat mendukung berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Keraton Jakarta karena bergodo itu adalah salah satu ciri dari Keraton Yogyakarta. Jadi panjenengan bisa melihat bahwa setiap bergodo, setiap kesatuan itu memiliki ciri khas sendiri, baik itu pakaiannya, atributnya, gendingnya yang seperti panjenengan sampaikan tadi memiliki perbedaan, dan ini merupakan sebuah khasanah budaya yang ada di Keraton Yogyakarta yang diberikan, yang dipertunjukkan kepada masyarakat luas. Jadi terima kasih atas waktunya Bapak sekalian telah membantu saya untuk menjadi narasumber tentang bergodo ini ya Pak. Ya. Salah satu bergodo yang ingin saya bahas adalah bergodo neutral. Nah, apa itu bergodo neutral? Prajurit atau bergodo neutral merupakan pengawal pribadi sultan. Secara filosofis, neutral bermakna prajurit yang selalu sutra dan selalu mendampingi dan menjaga keamanan raja, tetapi memiliki ketajaman rasa dan keterampilan yang unggul. Prajurit neutral sendiri juga memiliki bendera atau klebet yang bernama Pondang Ngisap Sari dan Padma Sri Kresna. Klebet Pondang Ngisap Sari untuk prajurit neutral yang berwarna merah berbentuk persegi panjang dengan warna dasar kuning yang di tengahnya terdapat lingkaran yang berwarna merah. Sedangkan Padma Sri Kresna untuk prajurit neutral yang berwarna hitam berbentuk persegi panjang dengan warna dasar kuning yang di tengahnya terdapat lingkaran berwarna hitam. Senjata yang digunakan oleh bergodo neutral ini adalah tombak atau laos, tolok, tameng, panah, dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kiai Trisula. Ketika sedang berjalan cepat maupun lambat, mungkin para pemirsa sekalian akan mendengar ada alunan nada yang dimainkan, bukan? Nah, itulah yang dinamakan gending. Pada saat berjalan cepat atau mars, bergodo neutral ini diiringi dengan gending serang perang. Apabila berjalan lambat atau lampah macak, akan diiringi dengan gending bat-bat panjalin atau tam-tama balik.
para penonton sudah sedikit mengetahui dan tercerahkan tentang beberapa bergodo yang sudah saya bahas pada video kali ini. Jika merasa sudah, terima kasih atas waktunya setelah menonton video ini. Saya memberikan apresiasi sepenuhnya kepada para penonton yang telah menonton video ini hingga akhir. Mungkin sebagai penutup, saya akan sedikit mohon maaf apabila penjelasan saya atau video yang saya bawakan ini mungkin kurang puas bagi para penonton sekalian. Ya, jadi penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.